kalau orang-orang yang dilihat itu rata-rata tidak mempunyai cekungan di antara hidung dan bibir. Kalau orang-orang tersebut adalah orang sebelah atau saranjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamang, welcome back to my channel Sigit NTS. Dalam video cermis malam ini, gua bakal bahas tentang kisah mistis kota Saranjana yang emang udah di-request sama subscriber gua, yaitu Muhammad Ramdhani. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Saranjana adalah sebuah kota misterius yang dipercaya ada oleh sebagian orang. Sudah banyak media-media yang membahas mengenai misteri kota Saranjana ini. Mungkin Saranjana ini sedikit banyak menimbulkan pro dan kontra. Karena adanya sebagian kalangan yang mempercayai tentang keberadaannya dan juga sebagian lainnya tidak mempercayainya. Pro dan kontra bisa terjadi hal-hal seperti ini. Karena hal-hal seperti ini tuh sangat sulit untuk dijelaskan secara rasional. Saranjana yang keberadaannya masih dianggap misterius, namun dipercaya ada oleh sebagian orang, walaupun tak kasat mata. Malam itu hujan lebat, disertai petir yang tak kunjung berhenti. Di sebuah desa di pinggir pantai, Desa Lontar. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, hujan masih tetap saja mengguyur. Dan sayup-sayup terdengar seseorang yang sedang berbicara. Dia adalah seorang laki-laki yang berumur 45 tahun yang sedang menenangkan hati istrinya. Karena memang mereka sudah tidak punya persediaan makanan yang cukup untuk keesokan harinya. Dia adalah Abah Hamid, lulusan salah satu pondok pesantren. Abah Hamid merupakan pengurus musola yang ada di desanya. Musola yang sangat sederhana, namun satu-satunya musola yang ada di kampung tersebut. Singkat cerita, hujan pun telah reda dan waktu subuh telah tiba. Abah Hamid yang merupakan pengurus musola segera bergegas untuk berangkat menuju ke musola. Sementara itu, istrinya tetap di rumah. Jarak rumah ke musola yang tidak terlalu jauh, namun harus melewati hutan dalam keadaan tanah yang masih basah, bekas hujan semalam. Abah Hamid berjalan santai. Akan tetapi, baru saja Abah Hamid berjalan, ia seperti merasa ada yang janggal. Seperti ada yang mengikuti dan mengawasinya. Dia menengok ke belakang, karena siapa tahu istrinya ikut. Akan tetapi tidak ada siapapun di sana. Setelah dia menghadapkan wajahnya kembali ke depan, tepat di depan matanya, dia melihat ada sosok yang tinggi besar dan hitam, diiringi oleh bau seperti benda lama yang tersimpan dan berdebu. Sosok itu kemudian memandangnya dengan tajam dan dengan gigi yang runcing, badan yang berbulu dan kuku yang tajam. Wajahnya mendekat ke Abah Hamid seakan-akan ingin mencengkeramnya. Ya, betul. Sosok tersebut adalah genderuwo. Namun ketika tinggal satu jengkal saja tangan genderuwo itu sampai ke wajah Abah Hamid, ada keanehan yang muncul di sini. Tiba-tiba saja sosok tersebut seperti melihat ada sesuatu di belakang tubuh Abah Hamid dan langsung tunduk seketika. Seperti para pengawal
yang tunduk ketika melihat rajanya lewat di hadapannya. Genderuwo tersebut yang tadinya terlihat sangar dan gahar, kini terlihat ketakutan dan ciut. Dan genderuwo tersebut pun mundur perlahan serta mempersilahkan Abah Hamid untuk melanjutkan perjalanannya ke musola. Abah Hamid menyempatkan dirinya menengok ke belakang. Sebetulnya ada apa hingga genderuwo tersebut tertunduk? Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Dan dia melanjutkan perjalanannya ke musola untuk melaksanakan kewajibannya. Dan tidak lama, Abah Hamid pun segera kembali pulang ke rumahnya. Setelah beberapa langkah dari musola, Abah Hamid dipanggil oleh seseorang yang bajunya putih dan wajahnya sangat tampan. Abah Hamid diberikan sebuah bungkusan yang entah apa isinya. Bungkusan tersebut disuruh dibuka ketika sudah sampai ke rumah. Abah Hamid sama sekali gak mengenali pria tersebut, karena memang bukan salah satu dari jamaah yang dia suka temui. Tapi Abah Hamid masih menuruti apa kata pria tersebut. Setelah sampai di rumah, ternyata istri dari Abah Hamid ini masih melaksanakan sholat subuh. Dan Abah Hamid ingin menceritakan kejadian yang tadi dia alami kepada istrinya. Setelah istrinya selesai melaksanakan sholat subuh, Abah Hamid pun bercerita kalau ia bertemu dengan pria yang tampan dan gagah, lalu pria tersebut memberinya bungkusan untuk dibuka pada saat di rumah. Mereka berdua pun penasaran dengan isi dari bungkusan tersebut. Abah Hamid kemudian membuka tali bungkusan putih itu dan betapa terkejutnya mereka. Karena isinya adalah benang hitam dan ada beberapa lembar uang. Namun anehnya, tiba-tiba saja benang hitam tersebut berpindah dari bungkusan ke kaki kanan Abah Hamid. Setelah berulang kali mencoba melepaskannya, namun tetap gagal. Akhirnya Abah Hamid pun menyerah dan dalam pikirannya sempat kebingungan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kemudian Abah Hamid pun menyuruh istrinya untuk pergi ke pasar dan berbelanja makanan. Abah Hamid termenung karena hari itu Abah Hamid mengalami beberapa kejadian aneh. Mulai dari bertemu dengan genderuwo, sampai bertemu dengan seorang pria yang tampan dan gagah serta memakai baju putih. Bahkan baju tersebut sangat bersih. Kemudian seperti biasa, Abah Hamid pun segera pergi ke kebun karet yang ia miliki. Pada pukul 10 siang, Abah Hamid pun pulang dan berencana untuk sarapan. Namun, sang istri belum selesai memasak. Akhirnya, Abah Hamid mandi dan sejenak duduk santai di ranjang yang satu-satunya ia miliki. Abah Hamid tak sadar, dia pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, Abah Hamid bertemu dengan genderuwo yang tadi pagi yang hampir mencelakakan dia. Dan genderuwo itu pun bersujud. Kemudian meminta maaf kepada Abah Hamid. Di situ Abah Hamid terheran-heran. Mengapa makhluk tersebut seperti menyesal telah menemuinya? Dan bahkan sampai bersujud untuk meminta maaf kepada Abah Hamid. Si genderuwo pun bilang kalau tidak tahu ternyata Abah Hamid ini mempunyai sosok penjaga yang kesaktiannya melebihi kesaktian genderuwo tersebut. Abah Hamid semakin bingung dengan perkataan dari genderuwo. Dan genderuwo pun menjelaskan kembali kalau orang yang memberinya bungkusan adalah sosok penjaga dari Abah Hamid. Ketika masih berbincang dengan makhluk tersebut, tiba-tiba istri Abah Hamid ini membangunkan Abah Hamid karena memang makanannya udah siap. Dan mereka berdua pun akhirnya menyantap makanan tersebut. Lalu pada sore hari,
keanehan kembali mulai terjadi. Sepulang dari musola, Abah Hamid merasa seperti sedang diikuti oleh seseorang. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian Abah Hamid ingat kalau ternyata ia ada undangan pengajian dan menjadi salah satu narasumber desa sebelah. Abah Hamid segera menaiki sepeda ontel dan melewati hutan. Setelah sampai di lokasi, Abah Hamid ini pun terheran-heran karena banyak sekali jumlah jamaah pada pengajian kali ini. Biasanya jumlah jamaahnya kurang dari 10 orang. Dan saat ini bahkan melebihi dari 25 orang. Dan mereka itu terlihat sangat antusias mengikuti pengajian kali ini. Karena mereka berpakaian kompak, serba putih, baik perempuan maupun laki-laki. Dia bergumam dalam hati, "Alhamdulillah, jamaah semakin banyak." Ia pun langsung menemui tuan rumah dan meminta izin untuk dimulainya pengajian. Karena memang jamaahnya udah banyak. Namun di sini tuan rumah pun terheran-heran. Karena dalam penglihatan tuan rumah, jamaah yang baru datang hanya 3 orang. Tapi kenapa pengajian sudah mau dimulai? Karena menghormati Abah Hamid, maka tuan rumah pun menuruti dan segera memulai pengajian. 30 menit pun berlalu dan pengajian pun selesai. Abah Hamid berdiri bergegas untuk meminta izin pamit kepada tuan rumah. Abah Hamid pun berkata, ingin segera pulang karena memang cuacanya sudah tidak mendukung dan takut kena hujan. Lalu tuan rumah mempersilahkan nih Abah Hamid untuk pulang. Ketika ia menoleh ke belakang, ternyata hanya tinggal sisa 2 orang jamaah saja. Abah Hamid pun terkejut. Karena bagaimana mungkin jamaah yang tadi dia lihat banyak, tahu-tahu hanya tersisa 2 orang saja. Kemana perginya jamaah tersebut? Abah Hamid tidak jadi pulang dan menceritakan hal tersebut kepada tuan rumah. Dan tuan rumah juga menceritakan kalau dia tidak melihat jamaah yang dimaksudkan oleh Abah Hamid. Dan akhirnya mereka berdua menyimpulkan kalau jamaah yang dilihat oleh Abah Hamid itu bukan dari golongan manusia. Setelah berbincang-bincang, Abah Hamid pun memutuskan untuk pulang. Dan ternyata ada salah satu jamaah yang memang searah jalan pulangnya dengan Abah Hamid. Dia adalah Fatur. Akhirnya mereka berdua pulang bersama. Dan di situ Fatur menceritakan kalau ternyata kakeknya itu pernah mengalami hal yang serupa yang dialami oleh Abah Hamid. Dan terjadi secara berulang kali. Dan dari kejadian-kejadian tersebut, akhirnya diambil kesimpulan oleh kakeknya Fatur ini. Kalau orang-orang yang dilihat itu rata-rata tidak mempunyai cekungan di antara hidung dan bibir. Dan kakek Fatur mengetahui kalau orang-orang tersebut adalah orang sebelah atau Saranjana. Sambil menunjuk ke pulau kecil yang ada di pinggir pantai. Abah Hamid geleng-geleng kepala. Seakan-akan dia nggak percaya apa yang ia alami tadi. Dan ketika sampai di rumah, Abah Hamid nggak menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Karena takut kalau istrinya akan menjadi khawatir dan was-was. 3 hari setelah itu, tepatnya hari Jumat, Abah Hamid ini pulang dari musola. Dan setelah melaksanakan sholat subuh, suasana masih berembun, tapi tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan bau amis yang tercium yang sangat bau. Sehingga ia mempercepat langkahnya. Namun semakin ia cepat melangkah, bau itu semakin menyengat dan terasa baunya sangat dekat. Ketika Abah Hamid terus berjalan, anehnya muncul asap dari pohon pisang yang ada di ujung jalan, Mang. Yang tadi awalnya kecil, tiba-tiba saja semakin membesar.
hingga menyerupai manusia yang dibungkus oleh kain kafan, lengkap dengan talinya. Dan tak salah lagi, sosok poconglah yang ada di pohon pisang tersebut. Abah Hamid menundukkan pandangannya, akan tetapi masih terus berjalan. Dan ketika Abah Hamid berjalan, tepat di depan pocong tersebut, tiba-tiba ada cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Dan nampak sosok seorang pria sedang menunggangi kuda berbaju kerajaan zaman dahulu. Tepat lewat di antara Abah Hamid dan pocong tersebut. Dan setelah itu, keduanya pun menghilang. Abah Hamid pun mengelus dada dan bersyukur karena tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada dirinya. Dan ia pun lanjut untuk bergegas pulang. Dan di dalam perjalanan pulangnya itu, ia nggak habis pikir, kenapa belakangan ini banyak banget makhluk halus yang menyeramkan dan datang kepada Abah Hamid. Dan ingin sekali rasanya untuk bercerita semua hal yang Abah Hamid alami kepada istrinya. Tetapi ia nggak tega karena takut istrinya khawatir. Kemudian pada malam Jumat Kliwon, saat itu akan memasuki waktu maghrib, Abah Hamid ingin bergegas untuk pergi ke musola. Ia memakai kopiah dan membawa tasbih. Pada saat itu cuaca gerimis. Ia berjalan melewati pohon pisang itu lagi. Dan ternyata nggak terjadi apa-apa. Ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja ada yang memanggilnya dari arah belakang. Dan ternyata itu adalah orang yang memberinya bungkusan pada beberapa hari yang lalu. Lagi-lagi orang ini datang kembali. Abah Hamid kembali lagi bertemu dengan orang tersebut. Dan lagi-lagi ia mengenakan pakaian yang serba putih. Dan dia pun berkata, "Abah mau ke musola? Bukankah waktunya masih lama di sini?" Abah Hamid pun mengiyakannya. "Betul, masih sekitar 30 menit lagi." Orang itu berkata lagi, "Di masjid kami tidak ada yang azan. Abah mau azan di masjid kami? Nanti akan saya antar lagi untuk ke sini." Abah Hamid belum sempat menjawab. Orang itu malah menjulurkan tangannya seakan-akan mau bersalaman, Mang. Seketika itulah Abah Hamid berada di sebuah jembatan yang berada di tengah laut dan di depannya terdapat sebuah gerbang yang amat sangat megah. Dan sepertinya terbuat dari emas, Mang. Karena berkilauan dan sangat silau. Dan orang tadi pun memperkenalkan diri. Namanya adalah Mustafa. Dan di situ Mustafa pun bercerita kalau ia disuruh oleh rajanya untuk mencari pengurus masjid di dalam kerajaannya. Dan sambil berjalan melewati jembatan itu, Mustafa menjelaskan kalau gangguan makhluk halus yang dialami oleh Abah Hamid itu sengaja dilakukan oleh Mustafa. Karena itu semacam tes, apakah dia tetap teguh untuk datang ke masjid atau tidak. Begitu kata Mustafa. Kemudian sesampainya di depan gerbang, Mustafa mengucapkan salam. Dan di situ Abah Hamid takjub karena terciumlah bau harum yang khas dan tidak bisa dituliskan dengan kata-kata. Di hadapannya kini nampak sebuah kota besar dengan gedung-gedung tinggi, rumah dengan pagar yang tinggi semuanya, dengan arsitektur yang amat sangat megah dan indah. Orang-orang di sini berpakaian muslim lengkap. Abah Hamid bertanya kepada Mustafa, "Sebenarnya aku berada di mana?"
Mustafa pun menjawab, "Ini kerajaan kami. Namanya Kerajaan Saranjana." Lalu Abah Hamid diajak untuk menaiki kuda dan berhenti di depan masjid. Masjid tersebut sangat besar dan megah. Sementara itu, di lain tempat, di desa tempat Abah Hamid, itu mulai cukup gempar. Karena sudah waktunya maghrib, akan tetapi mereka tidak mendengar suara azan khas Abah Hamid. Yang memang Abah Hamid ini nggak pernah absen untuk azan dan sholat di musola tersebut. Setelah selesai sholat, salah satu jamaah bersama Pak Jamil berinisiatif untuk menjenguk ke rumah Abah Hamid. Ia mengira Abah Hamid itu sakit, sehingga tidak bisa datang ke musola. Namun alangkah terkejutnya ketika dia sampai ke rumah Abah Hamid, Pak Jamil itu bertemu dengan istrinya. Dan istrinya menjelaskan kalau Abah Hamid itu tadi pamit pergi ke musola setengah jam sebelum waktu maghrib. Pak Jamil bingung, kemana ini perginya Abah Hamid? Lalu Pak Jamil bergegas mengabari kepala desa bahwa Abah Hamid ini hilang. Istri Abah Hamid menangis sejadi-jadinya, bahkan sempat beberapa kali pingsan. Penduduk desa akhirnya bersama-sama mencari Abah Hamid di hutan yang terletak antara rumah Abah Hamid ini dengan musola. Dan sambil membawa perlengkapan lengkap untuk bagandang nyirup. Ritual mencari orang hilang di daerah tersebut. Mereka berkeliling hutan dan mencari ke seluruh sudut hutan secara bersama-sama. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Namun Abah Hamid tak kunjung juga datang dan tidak pernah ditemukan. Warga belum tahu kalau Abah Hamid ini ternyata dibawa oleh penduduk Saranjana. Kepala desa dan warga memutuskan untuk menghentikan pencarian karena posisinya pada saat itu hujan. Istri Abah Hamid pun dibawa ke rumah kepala desa untuk bermalam di sana. Karena memang kondisinya sempat pingsan, jadi kepala desa khawatir kalau terjadi apa-apa sama istrinya. Keesokan harinya setelah subuh, warga kembali mencari Abah Hamid. Akan tetapi mereka kembali dengan tangan kosong. Akhirnya Abah Hamid pun tidak ditemukan dan dianggap meninggal dunia oleh warga dan istrinya. Warga kampung pun akhirnya mengadakan tahlilan atas meninggalnya Abah Hamid di hari ketiga dan di hari ketujuh. Warga sedang melangsungkan tahlilan di hari ketujuh. Abah Hamid baru saja menyelesaikan azan dan iqomat. Kemudian melaksanakan sholat maghrib di Saranjana. Lalu kemudian Abah Hamid menagih janji kepada Mustafa bahwa ia akan segera mengantarkannya pulang. Karena Abah Hamid ini udah lapar dan istrinya pasti menunggunya. Akhirnya Mustafa pun membawa Abah Hamid ke sebuah gedung yang terlihat memang seperti istana. Di sana ia diajak masuk ke sebuah ruangan. Dan di dalam ruangan tersebut sudah tersedia berbagai macam makanan. Makanan yang sangat amat jarang Abah Hamid temukan. Akhirnya setelah makan, Abah Hamid pun diantar oleh Mustafa. Dan Abah Hamid dipersilahkan berjalan lurus saja tanpa menoleh ke belakang. Setelah mengucapkan salam, Abah Hamid berjalan lurus ke depan dan sayup-sayup terdengar suara orang-orang yang sedang melakukan tahlilan. Semakin lama suaranya semakin keras, Dan anehnya, tiba-tiba Abah Hamid ini udah berada di depan teras rumahnya, Seketika warga yang melihat Abah Hamid langsung berhamburan keluar. Dan ingin memastikan kalau itu memang Abah Hamid. Tahlilan pun dihentikan. Dan setelah itu, ketika sudah memastikan kalau itu benar Abah Hamid, warga memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Abah Hamid. Abah Hamid akhirnya menceritakan kepada warga dengan detail apa yang telah ia alami. Ia menceritakan kalau ia itu pergi ke kota Saranjana dan menjelaskan kondisi kota Saranjana tersebut, yang mirip seperti kota-kota besar lainnya, di mana jalannya itu lebar-lebar,
gedung-gedung yang tinggi, rumah besar dengan pagar yang tinggi-tinggi, bersih, dan semuanya bernuansa Islami. Dan juga Abah Hamid bercerita kalau ia hanya melakukan sholat maghrib di sana. Dan ternyata di alam dunia nyata, Abah Hamid ini udah menghilang selama 1 minggu, Mang. Abah Hamid bercerita bahwa salah satu ciri penduduk Kota Saranjana ialah tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Sang istri pun terharu karena sang suami pulang dengan kondisi sehat. 3 bulan berikutnya, Abah Hamid kembali menghilang. Warga pun menduganya ia diajak kembali ke Kota Saranjana. Sudah seminggu ini istrinya gelisah karena Abah Hamid ini gak kunjung pulang. Namun, pucuk dicinta ulang pun tiba. 5 bulan kemudian, Abah Hamid kembali pulang dan ia menceritakan kalau ia mengajar ngaji di tempat tersebut, di Kota Saranjana. Dan setelah kejadian itu, banyak warga desa pinggir pantai yang sayup-sayup mendengar suara musik dari tengah laut. Bahkan cahaya warna-warni seperti cahaya kembang api, Bang. Dan sebagian warga pun percaya kalau hal tersebut adalah penduduk Saranjana yang sedang melakukan pesta atas kerajaannya. Nah, itu tadi, Mang, sebuah kisah yang diceritakan dalam Twitter Broken yang sangat luar biasa sekali. Di mana ada seorang yang bernama Abah Hamid, seorang yang sangat religius, yang berkesempatan untuk berkunjung ke Kota Saranjana. Ya, percaya atau enggak, gue kembalikan lagi kepada kalian, Mang. Akan tetapi, menurut gue, ambil aja nih pesan dari cerita ini. Di mana ketika ada halangan seperti gangguan makhluk halus, tidak membuat Abah Hamid takut dan gentar. Ia tetap melaksanakan kewajibannya, mengumandangkan azan, serta melaksanakan sholat di musola. Begitupun dengan kita, halangan apapun tentunya adalah sebuah ujian yang harus kita lewati untuk menggapai sebuah kemenangan. Oke, Mang, sekian video dari gua. Thanks banget nih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.